Oke ya, ini judulnya Ruang bagi Kaum Perempuan di Tengah Budaya Patriarkal. Kenapa judulnya ini? Karena orang lupa gitu bahwa dalam Chungqiu itu ada beberapa poin, terutama peranan perempuan di dalam yang kita sebut saja konteks ritual. Oke ya, ini skip aja. Ini skip. Skip. Nah, tetap nggak akan lepas dari konsep yin yang sih sebenarnya. Jadi Chung Chiu itu kan bicara adalah bulan ataupun yin gitu. Nah, dan matahari itu yang di mana pada zaman dahulu ritual Tiongkio itu dilakukan oleh kerajaan pada saat menyambut musim panen dengan menyembah bulan. Dan bulan 2 tanggal 15 itu dengan menyembah matahari. Itu kita sebut aja ritual untuk musim tanam dan musim panen. Jadi kita harus tahu bahwa latar belakang budaya Tionghoa itu adalah budaya masyarakat agraris. Sehingga ritual yang mereka bangun itu nggak akan lepas dari namanya budaya agraris ini, bahkan termasuk kerajaan sekalipun, ya itu. Jadi pada saat mereka itu menyembah matahari, bulan 2 tanggal 15 itu atau kita sebut aja musim tanam, itu berharap supaya hasil panen itu melimpah. Dan bulan 8 itu adalah ucapan terima kasih setelah panen. Itu. Jadi ini yang melandasi. Jadi kita harus melihat dulu bahwa ada matahari dan bulan yang berpengaruh dalam budaya masa pertanian, dan sehingga juga mempengaruhi kenapa kalendernya harus luni solar. Kalender matahari yang mereka bangun itu mereka gunakan untuk cocok tanam, sedangkan kalender lunar mereka gunakan untuk ritual. Itu kurang lebihnya. Ya, jadi itu nggak akan lepas dari pola yin dan yang gitu. Nah, jadi itu sudah ada juga gitu dalam kitab Lici gitu. Jadi zaman dahulu itu bukannya kepada dewa bulan gitu atau dewi bulan gitu, tapi juga kepada dewi bumi atau dewa bumi atau kita sebutnya Sun yang berkaitan dengan panen. Itu kemudian juga kita harus lihat gitu, bahwa langit dan bumi itu juga adalah representasi dari yin dan yang. Nah, ada satu hal yang menarik itu adalah tentang Dewi Bulan. Dewi Bulan itu dikaitkan dengan Chang'e itu berdasarkan dari San Hai Ching, cerita tentang Hoi, si pahlawan banjir yang mendapatkan janji pil keabadian, tapi kemudian dicuri oleh istrinya Chang'e dan kemudian diterbang naik ke langit, tubuhnya menjadi ringan. Tapi yang dimaksud Dewi Bulan pada zaman purba itu sebelum Chang'e mengganti melalui cerita dari San Hai Ching itu adalah Sihe itu. Ya, kemudian juga sebelumnya juga namanya bukannya Chang'e tapi Heng'e. Kemudian karena ada yang kita sebut Ciwei dengan nama kaisar, makanya dia diganti menjadi Chang'e. Itu. Jadi itu dasar-dasar sejarahnya ya. Kita bisa lihat
Itu di situ gitu. Nah, kita harus melihat juga bagaimana sistem pembagian musim di Tiongkok zaman dulu. Makanya kenapa ada kata Chongqiu. Ya. Nah, jadi kalau kita 1 tahun itu adalah 4 musim. Nah, 4 musim itu dibagi menjadi 3 bulan. Yaitu bulan pertama itu disebut Meng, Chung, dan Ci. Sehingga kalau kita melihat kuplet, melihat Tuilien, itu suka ada disebut Meng Chun, berarti itu bulan 1. Chung Xia, itu berarti bulan 5. Citung, itu berarti bulan 12 gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi melihat dari situ kita akan tahu itu pada saat kapan itu ditulis gitu. Jadi karena itu disebut Chongqiu karena sistem perhitungan bulan ini. Penamaan bulan ini seperti ini gitu. Ya, itu. Jadi yang pertama itu adalah yang selanjutnya adalah itu. Nah, sekarang jadi jangan kaget gitu. Jadi yang sebut Chongqiu itu adalah pertengahan musim gugur atau bulan kedua musim gugur. Jadi bulan 7 penanggalan Imlek itu adalah musim gugur atau musim panas. Ya, makanya Chongqiu itu pertengahan musim gugur. Nah, kemudian kita lihat dulu apa sih itu Chongqiu itu? Chongqiu itu dibagi 2 secara garis besar. Selain yang tadi yang dibahas, ini dalam kalangan rakyat jelata lah, dalam kalangan rakyat awam itu adalah penghormatan terhadap wanita. Ya, apa yang disebut penghormatan terhadap wanita? Dalam hal ini, dalam masyarakat Tionghoa itu, mereka membagi peranan antara kepala rumah tangga itu dengan jelas. Pria sebagai pencari nafkah dalam artian ini dan menjadi pelindung bagi keluarga, dan wanita itu adalah yang mengelola semua keuangan, mengelola segala suatu urusan internal. Jadi secara nggak langsung peranan wanita itu dalam masyarakat Tiongkok zaman itu perannya internal, pria itu perannya eksternal. Kemudian yang kedua itu adalah mengenang kampung halaman. Ya, ini saya ambil dari sajaknya Li Pai. Ya, Chuang Chen Mi Guang Yi Di Sang Shuang Ji Tou, Guang Ming Ye Di Tou Si Gu Xiang. Tapi kita kadang-kadang juga bercanda gitu. Chuang Chen Mi Guang Yi Sang Yi Si San Zhang Di Tou Wang Ming Ye Di Tou Si Ulung. Itu joknya lah zaman dulu lah. Jadi ini pengertiannya itu Chongqiu gitu. Ya. Pengertian Chongqiu itu secara umum di masyarakat jelata itu ada 2 kategori gitu. Pertama ada wanita ataupun perempuan. Kedua itu mana kampung halaman. Ini contohnya gitu. Bahwa di sebagian wilayah di utara, Suzhou, Hangzhou dan sekitarnya, bahkan juga sampai ke Beijing seingat saya, itu pada saat Chongqiu itu yang menjadi pemimpin ritual itu perempuan. Nah, ini yang membedakan gitu. Jadi peranan perempuan itu di sini gitu. Di mana nanti pemimpin itu ibu rumah tangga, kalau disebut aja kepala keluarganya, istilahnya mama ataupun nenek yang tertua, dia akan memimpin. Kemudian nanti semua anak-anaknya akan berlutut kepada sang ibu. Jadi ini adalah tradisi seperti ini. Gitu. Tradisi ini sudah berjalan ribuan tahun. Kurang lebih sejak zaman Tang akhir lah sudah berkembang tradisi seperti ini. Gitu. Jadi
ada pepatah gitu. Ni pupai pupai cao nan pupai ye. Arti secara langsungnya adalah ya, secara arti harfiahnya adalah pria ataupun bapak tidak menyembah rembulan ibu ataupun perempuan pengertian ini adalah satu sebagai kepala ritual dalam keluarga. Di Tiongkok itu mereka semua pada saat menjelang tahun baru itu pria yang memimpin menyembah Dewa Tungku. Sedangkan pada saat bulan purnama atau kita sebut Chungqiu itu yang memimpin ritual itu adalah perempuan. Makanya pepatahnya seperti ini. Ya, jadi kita harus lihat gitu bahwa sejak zaman dahulu itu adalah pria tidak memimpin ritual sembahyang rembulan, perempuan tidak memimpin ritual sembahyang pada dewa dapur. Dalam artian ini kepala ritual dalam keluarga. Jadi penempatannya itu dibagi. Sehingga saya katakan tadi adalah ruang bagi kaum perempuan dalam budaya patriarkal. Ini salah satu landasannya. Budaya patriarkal yang mengakar kuat di Tiongkok, sehingga seringkali membuat perempuan juga tersisihkan. Itu ternyata dalam ritual mereka, itu ada yang ritual yang diberikan untuk mereka semua. Itu. Kemudian secara umum, di masyarakat jelata juga, itu adalah perayaan musim gugur, pertengahan musim gugur. Ya, jadi bukannya dilakukan pada awal musim gugur, tapi di tengah-tengah musim gugur dilakukannya itu, karena waktu itu adalah panen. Jadi kita harus lihat lagi pada dasarnya ada budaya agrikultur. Ini contohnya si ibu memimpin itu, ya. Nah, satu hal lagi itu adalah perayaan musim gugur ataupun perayaan rembulan itu adalah lambang persatuan dan keharmonisan keluarga, kesempurnaan keluarga yang harmoni. Dan ibu itulah yang mengumpulkan mereka semua yang tercerai-berai. Salah satu tradisinya itu adalah dengan kita sebut membagi kue rembulan itu. Jadi kalau misalnya si ibu punya anak 10, itu kuenya dibagi adil sesuai dengan jumlah anaknya. Mereka diberikan potongan-potongan kuenya itu, berarti mereka itu berasal dari satu rahim secara gampangnya. Karena adanya konsep lambang persatuan keharmonisan keluarga yang bersumber dari satu rahim, itulah kue rembulan itu dibagi sesuai dengan jumlah anak. Jika anaknya merantau, maka kue itu dikirim atau disimpan untuk anaknya yang sedang merantau. Jadi dalam hal ini perayaan Tiongkok itu tidak sekedar makan kue rembulan, tapi bicara juga persatuan keluarga yang tercerai-berai. Itu. Tradisi lainnya itu adalah menggantung yuzi ataupun kita sebut jeruk Bali. Kalau Indonesia itu sebutnya jeruk Bali, kalau Tiongkok itu sebutnya yuzi. Ini tradisi ada di Hangzhou juga. Nah, sekarang kita lihat ya.
Secara global, apa yang dimaksud Chung Chiu itu adalah bagi saya adalah suatu cara menggambarkan keseimbangan alam, di mana wanita itu yang menjadi pemimpin upacara. Kenapa wanita itu seperti tadi yang saya katakan tidak menyembah dewa dapur atau tungku? Karena tungku itu unsur api. Dan perempuannya unsur negatif atau unsur yin lah. Jadi yin tidak menyembah kepada yang ataupun positif. Dan pria sebagai unsur yang itu tidak akan menyembah pada bulan yang bersifat unsur yin. Gitu. Itu. Kemudian kita harus melihat bahwa seperti tadi bagaimana si ibu itu membagi kue itu secara merata kepada anak-anaknya. Dan kita harus tahu bahwa dalam budaya pertanian itu banyak menjunjung yang kita sebut bunda bumi, karena dianggap sumber kelahiran. Dan panen itu adalah kelahiran dari hasil yang ditanam. Jadi tidak aneh kalau mereka ada yang membagi kue rembulan. Tidak aneh perempuan yang memimpin ritual seperti itu. Nah, secara umum matahari itu digambarkan sebagai burung gagak atau disebut Qiniao ataupun Huoniao. Ya. Itu. Kelinci itu digambarkan sebagai yang ada di bulan. Tapi kita harus lihat bulan itu digambarkan sebagai Chan ataupun katak. Dan metamorfosa dari katak itu adalah itu ataupun disebut kelinci kumala. Ini bulan ini dalam hal ini dikaitkan dengan kesuburan atau simbol memiliki banyak anak. Karena itu perempuan juga sebagai ya, maaf saja gitu sebagai simbol kesuburan itu ya mereka yang menyembah bulan pada saat itu. Nah, ini adalah landasan-landasan yang berada di belakangnya gitu. Tapi kita bisa lihat betapa banyak sekali mengenai legenda-legenda ataupun kisah-kisahnya. Seperti tadi yang sempat saya kutip sekilas itu mengenai Chang'e ataupun Heng'e terbang ke bulan karena Hoi suaminya. Kemudian di bulan itu ada namanya Ukang yang selalu motong pohon kui ataupun kita sebut kui su. Itu ada lambang obat. Kemudian yang sering kali adalah yang dibahas itu adalah perlawanan dinasti Yuan yang dibuat dengan cerita oleh Chu Yuanzhang, padahal tidak selalu Chu Yuanzhang dalam beberapa catatan sejarah. Bukan Chu Yuanzhang gitu, sebagai pelopornya. Kemudian pada saat pasukan Shi Jiguang itu melawan bajak laut Jepang, mereka itu membawa ransum yang kita sebut saja kue rembulan. Kemudian ada legenda lagi yang mengenai kita sebut aja kelinci kumala yang menolong rakyat kota Beijing melawan wabah penyakit. Itu terjadi pada zaman Ming. Sehingga banyak sekali di Beijing itu menyembah namanya Tuye. Ataupun kita sebut saja dewa kelinci. Dan uniknya dewa kelinci di utara yang berkembang itu adalah dewa yang melindungi anak dan melindungi dari wabah penyakit. Tapi di bagian selatan, terutama di Minnan, Taiwan, kelinci ini adalah dewa pelindung kaum LGBT, gampangnya. Jadi ada dua pengertian tentang dewa kelinci kita sebut Huye itu. Satu adalah sebagai pelindung anak-anak dan melawan wabah penyakit. Di sisi lain di daerah Minnan Selatan, Xiamen terutama yang berpengaruh sampai ke Taiwan, itu adalah pelindung LGBT. Ya, jadi banyak sekali gitu. Kemudian ada yang namanya Wencung pada saat dia itu melawan Jiang Ziya, konon dianya itu juga dibuat
dengan mengalahkannya itu dengan pada saat bulan purnama. Kemudian cangkung si penggembala yang dikhianati oleh saudara-saudaranya sehingga menjadi miskin, dan dia menjadi seorang penggembala, dia itu membantu semuanya. Kemudian ada kisah yang disebut Tang Ming Huang yang mengunjungi istana rembulan oleh Ye Fasan. Diajak jalan-jalan lah, ceritanya Tang Ming Huang itu mengunjungi istananya Huang Huang ataupun istananya Dewa Chang'e. Kemudian ada yang namanya Chung Uyen, si gadis buruk lupa. Nah, kita akan bahas satu persatu gitu. Ya. Nah, ada 3 versi sebenarnya. Yang dimana siapa sih yang berinisiatif menggunakan sembahyang rembulan dengan mengisi tulisan di dalam kue rembulan yang dibagi-bagi itu tentang pemberontakan melawan dinasti Yuan. Ada 3 tokoh sebenarnya. Pertama itu Chu Yuantang yang paling sering dibahas. Kemudian yang kedua itu ada Liu Powen, penasehatnya Chu Yuantang. Kemudian ketiga itu Chang Shiceng. Chang Shiceng itu dia itu adalah yang berperang membantu Han Shantung, sehingga Han Shantung pada saat kalah, Chang Shiceng juga tetap berjuang melawan dari kota Taizhou. Jadi 3 versi di sini. Dalam sejarah 3 versi. Yang umum dibahas itu adalah Chu Yuantang. Kemudian ini kisah Qi Jiguang. Ya, Anda baca aja sendiri. Kemudian Chang'e terbang rembulan, Chang'e terbang ke bulan dari Sang Haijing. Ada 2 versi juga di sini. Pertama yang paling sering beredar itu adalah Hui yang jahat, kejam. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah versi lainnya, ada murid Hui yang ingin mencuri. Chang'e mencegahnya dan menelannya. 2 versi. Kemudian Ukang, ini adalah ceritanya itu Anda baca saja di sini. Kemudian ini Kaisar Tang Ming Huang. Oh ya, Luo Kungyen, bukannya Ye Fasan, maaf. Oh ya, ini ada Ye Fasan salah satunya. Jadi ada beberapa cerita gitu. Jadi ada beberapa cerita mengenai Tang Ming Huang yang berjalan-jalan ke istana Huang Huan menemui Chang'e. Pertama itu ada Luo Kungyen, kedua itu ada Ye Fasan, ketiga Chang Kuolao. Ini unik. Kemudian Chang Kong. Kemudian ini ada Uyen. Uyen ini kisah klasik ya. Kisah klasik. Itu zamannya Chan Kuo. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apa sih yang disebut kue bulan itu? Suka tidak suka, kue bulannya adalah kue impor. Pertama kali sebutnya Huping. Hu-nya itu menunjukkan kepada, boleh kita sebut aja, suku barbar. Ya, tapi menurut yang Kue Fei namanya kurang baik sehingga disebut Yeping gitu. Ya, jadi Anda bisa lihat lagi mengenai sejarahnya kue bulan itu tidak selalu seperti yang diceritakan itu sudah lama sekali. Ini contoh-contohnya kue bulan yang sekarang berkembang. Kemudian ini ada Tuye di Beijing. Dewa pelindung anak. Nah, secara umum, tradisi di rakyat jelata itu 3. Pertama, sembahyang kepada Dewa Bulan, dan tidak disebut namanya Chang'e, tapi sebutnya Taiyin Xinjun.
atau Ye Kuang Pusa. Taoyin Xingqin ini adalah pengaruh dari Taoisme dan juga masyarakat. Sebelum Taoisme juga sudah ada penyembahan pada Taoyin Xingqin, dan kalau Ye Kuang Pusa itu adalah dari Buddhisme. Kemudian secara standar, ritual orang Tionghoa itu tidak akan lepas dari sembahyang kepada leluhur. Yang ketiga itu adalah membagi kue bulan. Yang saya bilang dipotong. Jadi kue bulannya sebenarnya cuma satu utuh, dibagi sesuai dengan jumlah keluarga. Itu. Nah, ini adalah tradisi-tradisi yang umum. Dan di sini adalah salah satu tradisinya itu adalah untuk mencari jodoh. Atau bisa juga untuk melihat calonnya seperti apa. Yang menarik itu adalah salah satunya itu bermain jalangkung. Bermain jalangkung itu dilakukan oleh banyak mayoritas masyarakat Hakka. Pada umumnya bermain jalangkung itu mereka berkaitan dengan di masa pertanian ya. Itu lebih ke arah bagaimana caranya mereka itu menghadapi masalah. Pada awal Imlek, mereka juga bermain jalangkung untuk menanyakan bagaimana cocok tanam ini. Karena jalangkung itu bukanlah mengundang dalam artian itu setan gentayangan ataupun roh gentayangan, dalam hal ini bukan. Ya, ini juga cerita itu. Dan inilah contoh jalangkung yang ada di Kota Semarang. Di Kota Semarang, di Singkawang. Gitu. Nah, biar bagaimanapun, terjadinya signifikasi dalam agama Buddha, maka agama Buddha pun akan melakukan perayaan mengenai Chungqiu itu. Ini contohnya salah satunya adalah di Tanxia Chansi. Ya, ini mereka melakukan ritual dan ini adalah untuk Ye Kuang Pusanya, altarnya ini. Oke, saya rasa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, karena ini cepat. Mungkin yang ditanya masalah yang ini ya. Itu, oke. Terima kasih. Gray, ada pertanyaan? Saya mau tanya, kok Ya. apa namanya? Kalau di Surabaya itu kalau bulan Chongju itu dibuat perayaan untuk acara lampion. Itu maksudnya gimana kok? Ya memang lampion. Kita perayaan itu Sangyan, Chungyan, Xiayan itu pasti ada lampion. Ya. Sangyan itu lampionnya terbangin ke langit. Chungyan itu lampion itu diletakin ke sungai. Ya, Chungqiu itu sebenarnya lampionnya digantung. Itu, tapi ada juga yang lepasin ke langit ataupun digantung. Jadi mereka semuanya itu karena terkait dengan tiga nasir alam gitu, langit, bumi, air ya. Nah di sini kita sebut kalau Xiayan, perayaan Xiayan ya. Tapi kalau Chungqiu itu buat permainan. Misalnya permainan itu di orang anak-anak bawa-bawa ataupun digantung. Itu ya. Terus kalau apa namanya Yeping itu dari suku Barbar, sebelum masuknya Yeping mereka nggak pakai kue gitu ya? Ya beda bahannya. Nah, Yeping yang dari suku Barbar itu yang Yeping yang kayak gimana ya? Ntar kasih lihat.
Nggak ada gambarnya, mana ya gambar Yeping? Tadi ada gambar kue-kue kan di Bukan, belakang. itu yang baru, itu Oh, yang baru. Kalau nggak salah dari bahannya dah sama cara pengolahan. Ini kan yang baru-baru nih, maksudnya. Ini kan cuma intermezzo doang, ya kan? Nah, ini kan kayak ini kan dikasih lihatnya kan merek Haagen-Dazs kan, itu. yang peranakan yang kayak di Oh beda, kan punya itu. beda. Itu lebih ke arah bahan substitusi pengganti ya, yang nggak ada gitu. Kalau yang banyak dijual tuh yang kayak model katanya model Hong Kong itu. Itu Mas Selatan tuh. Berarti beda ini ya. Modelnya kayak apa ya? Kalau di Jawa itu disebutnya kompiang ya. Oh, Ya. kompiang. Oh, kayaknya aku pernah. Kompiang tuh gulai Jawa. Iya, cuma kan gulanya itu kan substitusi pengganti. Oh. Sukanya Papa. Itu kompiang itu. Kompiang. Jadi caranya dipanggang. Caranya dia itu dipanggang ya. Caranya itu dipanggang gitu. Caranya dipanggang. Cuma yang paling menurut saya sendiri sih yang paling cocoknya itu yang permasalahan mengenai konsep pembagian ruang gitu dalam ritual. Karena itu kan nggak pernah dibahas kan sama orang-orang kan. Ya. Jadi pembahasan pembagian ruang gitu di ritual gitu. Aku cuman takut ada yang nanya aja kok. Apanya? Kalau huping itu lebih ke arah itu kayak kita mah dipanggang ya. Huping itu agak lebih ke arah dipanggang gitu. Itunya di utara ya? Apanya? Yang itu kan pengaruh dari barbar utara kan? Iya. Ini kalau lihat dari sandinya itu kemungkinan besar Tibet ya, dari Tibet ya. Dari penyebutan namanya sandi itu bisa dari Tibet gitu. Tapi nggak juga bisa dari utara juga sih. Yang Ju itu kan juga cari jodoh tokoh. Terus hubungannya kalau sama jodoh. Nah, kalau hubungannya sama Dewa Yelau apa hubungannya kok? Oh itu ceritanya zaman Sung lagi. Jadi zaman Sung itu konon lupa ya nama kelentengnya apa ya. Itu tuh ada kelentengnya. Jadi ceritanya gini, Yelau itu sebelumnya nggak dikenal. Ada legenda satu orang preman lah kita ngomong jagoan, saya lupa namanya siapa. Dia itu tuh pernah ngelukain anak tukang sayur, bacok, jadi pipinya baru bekas. Terus dia itu sampai susah jodoh lah. Bagaimana akhirnya ada yang bilang gitu. Ketemu gitu sama kita sebut aja Yelau gitu kan. Kasih tahu gitu bahwa jodohmu ini gitu. Yang ada cacatnya segala macam. Jadi waktu ketemu, ini garis besar ya, cerita detailnya lupa ya. Garis besarnya itu si gadisnya itu masih nutupin mukanya terus. Ditanya kenapa? Karena dulu dia kecil pernah dibacok sama orang, mukanya dilukain, ada orang mabok lah gitu. Nah ternyata yang ngelukainya itu si lakinya itu, jadi nyesel gitu. Nah akhirnya sialah sama Yelau, jadi Yelau itu dipercaya dia ngiketin jodoh orang. Tapi itu zaman Sung lah itu kisah itu keluar gitu.
Oh. Jadi itu baru keluarnya zaman Sung gitu. Ya, tapi secara umum, secara global itu tuh dari zaman dulu itu adalah perayaan penting kekaisaran sebenarnya. Hmm. Ya, jadi karena dia orang itu perlunya itu adalah untuk pertanian gitu. Ini ya, terima kasih hasil panen. Hmm. Itu jadi kalau yang sebut Yelau itu pas Chungju itu baru zaman Sung lah, tahun 1100-an lah kurang lebih. Nah itu belum ada istilahnya pakai kue Tiongcu yang nggak ada, belum benar-benar jalan gitu. Cuman saat kurang lebih zaman Sung, jadi sebenarnya tradisi kita orang nih, terutama di selatan, itu banyak berkembangnya zaman Sung sampai zaman Qing. Contoh Cheng Beng aja ke kuburan itu kan zaman Tang akhir dan itu pun kekaisaran yang lakuin, rakyat jelata nggak ngelakuin kan, bersihin kuburan kan untuk pejabat sebenarnya. Baru kurang lebih ya zaman-zaman Yen lah itu rakyat jelata baru ada gitu. Terus kalau Seng itu apa jelangkung itu kok ada hubungannya sama kalau tanya sama Dewa Bumi kenapa kok? Jalangkung itu kan ada beberapa. Pertama itu kita sebutkan Cailan Sen kan, sebenarnya atau Cailan Kung. Cailan itu nunjukin sarana yang dipakai. Oh. Yang dipakainya apa? Nah itu lihat dari situ. Kalau yang pakai keranjang itu namanya Cailan. Ya, ini yang pakai keranjang sayur istilahnya itu model ke singkawang lah. Tapi dia ada yang pakai yang disebutnya culungsan. Kalau itu kue yang Kalau itu adalah menggunakan modern kan? kurungan babi. Iya. Kan kalau Thailand itu kan keranjang sayur. Ada yang pakai kurungan babi. Pernah lihat kurungan babi? Jadi yang buat ngangkut babi. Kayak semacam keranjang tapi khusus buat ngangkut babi. Nah. Itu nggak ada di sini sih, jarang. Ya. Itu. Jadi permainan jalangkung itu adalah untuk dua gitu. Tapi secara umum, secara literatur itu sebutnya mengundang suku. Tapi kalau dilihat lagi, itu mereka semua itu lebih ke arah mengundang dalam tanda kutip itu dewa bumi. Karena terkait dengan pertanian. Karena zaman dulu sekali itu pengundangan kita sebut aja Cailansan gitu. Itu adalah untuk terkait dengan musim tanam dan juga musim panen. Nah itu akhirnya jadi game. Jadi game sehingga bukan lagi tanya mengenai panen, tanyanya udah yang enggak gitu. Tanya 4 angka lah, tanya itu, tanya itu. Cuma dalam rakyat jelata sendiri itu yang namanya kita sebutnya Cailansan itu seringkali digunakan untuk membantu masyarakat setempat. Misalnya apa? Ada yang sakit, minta obat. Tuh, contohnya apa? Nini Towong yang ada di Jawa kan? Itu kan bukannya hiburan aja kan, Nini Towong zaman dulu itu terkait dengan panen juga, terkait juga dengan untuk pengobatan masyarakat. Itu. Jadi
akhirnya jadi game lah gitu. Soalnya dulu saya juga lagi masih kecil juga tiap kali Tiongcu itu main jalangkung. Bahkan ada mantra-mantranya gitu. Tapi waktu dibacain mantranya itu baru tahu gitu. Ternyata mereka itu ada yang melintasi alam, itu salah satu dari kata mantranya itu melewati dalam tanda kutip itu ada tembok dimensi. San kan disebutnya kan. San itu ada tembok dimensi kalau dibaca lagi arti mantranya keseluruhan.